Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Selection Su di CryptoPax channel, guys. Baik guys, kali ini saya akan memberikan informasi terbaru lagi dari CoreDAO guys ya. Oke, kita langsung saja guys ya. Ini dari CoreDAO langsung guys ya. Ini berita resmi yang harus kita ketahui ya. Di detik-detik terakhir guys ya, kita akan menerima berita lagi yang akan menyenangkan kita sebagai pemegang core guys. Oke, ini ada berita yang terbaru. Ini sekitar 2 jam yang lalu guys ya, Indonesia kan ya guys. Saat ini untuk melihat keadaan mainnet saat ini untuk melihat keadaan mainnet saat ini. Informasi formasi pasar dan keamanan. Jadi ini yang mengenai pasar dan keamanan. Ini yang akan kita bahas di video kali ini guys ya. Oke, yang pertama guys, ini ada 8 poin guys di sini yang dia bicarakan tentang informasi pasar dan keamanan ya. Mainnet sepenuhnya hidup, namun sebelum airdrop dijadwalkan pada 8 Februari, aktivitas jaringan terbatas karena kurangnya token core yang tersedia di pasar. Benar. Karena memang sampai saat ini belum ada yang disetorkan atau belum ada yang dimigrasi ya ke wallet pemegang aplikasi ya. Artinya ke kita guys. Jadi ini belum ada. Nah, memang seperti itu guys ya. Karena menunggu tanggal 8 itu serentak guys ya. Oke. Dan yang kedua itu pasar yang tidak liquid dan baru lahir. Ini telah membuat core menarik bagi penipu. Harap berhati-hati terhadap metode bertransaksi yang tidak terverifikasi dan tidak aman. Nah ya. Ini sebenarnya yang harus kalian paham. Karena saya tahu di jutaan pengguna ya, sejuta pengguna ini banyak yang teman-teman ini baru atau kaum pemula guys ya. Jadi intinya teman-teman, yang pertama yang selalu ditekankan ke kita guys ya, ini masalah berita resmi ya dari pemilik akun resmi ya. Ini guys ya, dari untuk CoreDAO ini akun resminya itu username-nya ini guys ya, @CoreDAO/org. Jadi intinya kalian pahami, ada yang saya juga pernah terkecoh guys ya, ada satu akun yang mirip sekali guys. Yang lain yang berbedanya hanya di username CRG. Nah, ini hampir mirip ya. Jadi itu hati-hati, jangan sampai kalian terkecoh dengan itu guys. Intinya kalau kalian terkecoh juga kan jika ada perintah dari akun itu terus mengklik link, nah nantinya itu berbahaya. Artinya itu bisa seolah-olah perintah yang harus dilakukan ya. Jadi hati-hati, mungkin seperti itu ya. Oke, yang berikut itu airdrop akan menjadi peluang lain bagi pelaku jahat untuk membuat penipuan pengguna core. Untuk menghindari penipuan, harap ikuti petunjuk yang diberikan sumber core resmi. Nah ini guys ya. Untuk hal ini memang sudah ada guys ya, karena di beberapa akun core yang lain itu mereka sedang gencar-gencarnya memberikan airdrop guys ya. Airdrop yang sudah tentu itu bukan dari core langsung ya. Yang pertama mungkin ya, yang pertama itu mereka membuat airdrop yang mengatasnamakan core tapi jaringannya lain. Nah ini selalu ditekankan bahwa untuk teman-teman pemula harus tahu mengenai jaringan ya. Core coin ini hanya ada satu di jaringan core, bukan di jaringan BNB, bukan di jaringan Ethereum, bukan di jaringan apa itu yang satu itu, Polygon, bukan di jaringan lain-lainnya. Misalnya di sini kan di cryptocurrency ini ada banyak jaringan yang ada. Jadi nantinya untuk koin core yang asli itu berjalan di jaringan core. Jadi dia punya jaringan sendiri. Itu ya. Mungkin itu yang satu jawaban bagi teman-teman jika ketemu dengan airdrop seperti itu ya.
Terus yang berikut, saat airdrop menciptakan likuiditas untuk core, pasar yang sehat semakin menjadi penting. Secara historis, volatilitas pasar yang baru lahir telah menciptakan kebingungan. Untuk membatasi kesulitan, pembuat pasar dan bursa papan atas telah mendukung pembentukan pasar awal core. Jadi teman-teman, sementara jika kita bertransaksi atau intinya pasti kita akan menjual ke bursa. Jadi teman-teman harus perhatikan bursa yang benar-benar terdaftar secara resmi di core. Ya, intinya sudah jelas guys ya. Ini pasti sudah jelas karena sekarang ini lagi viral-viralnya semua bursa sedang mengumumkan untuk melisting core ya di bursa mereka. Tapi ada bursa-bursa yang tidak terdaftar dan ada bursa-bursa yang kalian harus tahu papan atas bursanya yang mana. Ya, bagi teman-teman yang baru di dunia kripto mungkin tidak paham tentang itu. Jadi saran saya ya, artinya teman-teman selalu mencari informasi yang valid guys ya. Artinya bisa ya teman ikuti, yang mengikuti saya mungkin akan mengikuti terus sampai saya buat tutorial bagaimana jual ke pasar dan mungkin pasar mana yang harus kita pilih guys ya. Artinya pasar yang benar-benar terdaftar dan benar-benar bisa kita ambil keuangan kita guys di pasar tersebut ya, seperti itu. Jadi kalian tetap berhati-hati guys ya. Oke. Yang berikut yang kelima, pasar core. Nah, yang liquid, ini pasar core yang liquid akan dibuka sekitar waktu yang sama dengan airdrop 8 Februari ya. Dalam beberapa hari mendatang, transaksi core dari multisig cadangan publik CoreDAO akan dieksekusi untuk mendapatkan token core kepada pembuat pasar mitra sehingga pasar liquid ada saat airdrop terjadi. Wow, ini mantap, luar biasa sekali guys ya. Jadi intinya guys, di sini saya lihat setelah tanggal 8 itu serentak ya, serentak keluar harga. Jadi di waktu mereka developer melepas core-nya yang 25% ke pengguna, nah itu serentak pasar-pasar yang terdaftar itu serentak membuka pasar penjualan, pasar perdagangan guys ya, membuka pasar perdagangan mereka ya. Nah di situ kita bisa melihat dan kita harus jeli ya, seperti pernyataan tadi yang di atas guys, kalian harus jeli ya. Karena di sini sudah jelas diberitakan bahwa ini akan ada tanggal 8 guys ya, tanggal 8. Jadi jangan bertanya lagi kapan Bang, kapan. Nah, ini ya penjelasannya. Oke. Yang berikut, memiliki pasar token core. Memiliki pasar token core yang sah tersedia saat airdrop terjadi akan memungkinkan perdagangan yang lebih aman, lebih cepat dan lebih mudah diakses untuk pengguna core ya. Jadi intinya setiap negara itu berbeda kalau menurut saya guys ya. Karena contoh ya, di negara Indonesia ini ada beberapa pasar yang kita susah akses, artinya karena harus menggunakan VPN. Daftar kalau pakai VPN daftar saja sulit ya menurut saya guys ya. Tapi ada hal-hal yang harus kita cari tahu mana pasar-pasar mungkin yang di setiap negara bisa untuk kita akses ya. Contoh di Indonesia ada berapa pasar yang di saya itu bisa kita akses ya. Ya Max Global, Hobi. Itu untuk kedua pasar ini saya akan memilih di antara dua pasar ini guys ya. Sebentar jika saya bertransaksi guys ya. Dan ini yang ketujuh, setelah airdrop selesai, semua peserta airdrop akan menggunakan token core yang baru mereka temukan untuk bergabung mengamankan jaringan inti dengan melakukan stake CoreDAO. Jadi kita juga selalu diingatkan guys ya, karena ini juga satu keuntungan bagi kita jika ke staking. Yang pertama, kalian itu berkontribusi untuk menaikkan harga atau membuat koin core ini terjaga ya, pertama itu ya. Dan kedua itu kalian mendapat keuntungan lewat staking ya. Jadi sangat luar biasa tentang sangat luar biasa ya sistem yang dibangun CoreDAO ini guys ya. Karena selain kita staking,
kita mendapatkan passive income ya, seperti itu. Dan yang terakhir nih guys, ini mungkin disclaimer ya, ini juga Core sendiri disclaimer karena ini sebenarnya tidak boleh, menurut saya tidak perlu dibahas, tapi setidaknya ini tentang negara, tentang teman-teman yang tidak akan mendapatkan koin core guys ya. Jadi para penambang yang mungkin sudah lama nambang ternyata mereka berada di negara OPEC misalnya ya, atau teman-teman yang ini akun-akunnya yang tidak valid seperti itu ya, tentang itu guys ya. Jadi yang 8 poin nih guys, mungkin teman-teman paham ya, seperti ya. Semoga teman-teman paham ya tentang 8 poin ini. Jadi tetap stay tune ya, artinya di detik-detik ini kita sangat rentan sekali dengan pemberitaan-pemberitaan yang bisa membuat kalian dibodohi guys ya. Ini untuk kaum awam guys ya. Oke, ini ada satu hal yang paling menarik bagi saya guys ya. Mungkin kita harus bahas di sini ya. Karena ada beberapa akun yang menyatakan bahwa untuk ini guys, ada pengiriman 0,1 ya ini ya guys. Saya lihat di sini dari salah satu akun juga ya. Ini Core Camp. Ini selalu resmi ya memberitakan tentang core. Di sini dia juga mendapatkan 0,1 T-core. Jadi ini T-core. Nah, banyak yang berprediksi bahwa itu adalah gas fee ya. Apakah itu gas fee? Ya, ini ya teman-teman juga harus paham guys. Ini untuk core-nya di jaringan berbeda ya. Jadi saya contohkan di saya guys ya. Ini oke, jadi ini teman-teman, ini adalah T-core saya. Terus melihat transaksinya, kalian silakan cek di sini ya. Apalagi teman-teman yang pernah mengikuti testnet mungkin ya, artinya kalian faucet itu pasti sudah ada ya untuk koinnya. Jadi bingung apakah masuk tidak untuk 01-nya seperti itu ya. Jadi untuk melihatnya kita klik di sini guys, di titik 3, terus ini lihat akun di explore ya, ini guys ya. Nah ini lagi error, nah ini sedang lagi error ya, ini saya lihat dari tadi saya juga melihat untuk testnetnya lagi error. Apakah masalah mengenai itu atau tidak ya, kita lihat saja. Tapi ini secara logika, dari CryptoPax guys ya. Kalau berbicara gas fee itu sudah pasti gas fee itu di jaringan core, bukan di testnet. Jadi kalau kita mengklaim sebentar, apalagi sudah dikatakan bahwa nantinya akan ada gas fee ya. Apakah itu akan ada perubahan? Apakah itu nantinya akan ternyata tidak ada gas fee tapi langsung dikirim otomatis? Tapi di sini sebelumnya yang saya tahu sesuai dari core ini sendiri, dia akan memberikan informasi lagi lebih lanjut tentang pengklaiman ya, pengklaiman di tanggal 8 ya guys, pengklaiman core kita. Nah nantinya kata dari core itu ada link yang menuju ke website atau ke situs untuk mengklaim seperti itu. Tapi untuk gas fee-nya secara logika itu berada di core ya. Ya nantinya kalian harus lihat itu akan masuk di jaringan core. Jadi kalian lihat saya masih 0. Pasti di jaringan core mainnet ini guys, core mainnet atau core blockchain. Jadi teman-teman ya pastikan bingung, kok core mainnet? Nah karena memang lewat instruksi itu core blockchain, ini cuma penamaan ya teman-teman. Jadi saya ganti jadi core mainnet, padahal ini kalau ikut anjuran itu core blockchain ya, ikut dari instruksinya core blockchain, itu cuma penamaan guys ya. Jadi ini ya teman-teman, untuk gas fee-nya itu harus di jaringan core atau koin core, bukan koin testnet. Nah karena lagi viral-viralnya ya tentang 0,1 core ini guys, karena yang saya tahu guys banyak teman-teman yang dapat ini 0,1 core ya. Jadi intinya teman-teman kalau sebentar itu untuk gas fee-nya itu berada di jaringan core seperti itu ya. Dan sekarang pun belum ada yang dikirim ya. Gas fee yang ada belum ada yang dikirim, karena ini saya lihat dari pemberitaan itu serentak ya. Serentak ya di jam sekarang ini guys. Ini
tanggal 7 jam 1 Indonesia bagian tengah ya. Ini semua mau jam 2. Jadi mau jam 2 sekarang ini belum ada. Seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja informasi saya kali ini ya, teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan pemberitaan dengan informasi saya tadi. Dan terima kasih teman-teman yang selalu station dengan CryptoPex. Dan untuk teman-teman yang baru ketemu saya Leksansu di CryptoPex, saya mohon dukungannya guys ya. Like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya. Biar setiap informasi terbaru dari channel ini kalian akan dapat notifikasinya guys ya. Oke, thank you, salam cuan, salam sukses selalu CryptoPex.